Hasanah dari SMKS Al-Ittihad JGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, JGP Angkatan ke-7 dari SMKS Al-Ittihad Kabupaten Sumeneb. Izinkan kami untuk memaparkan tentang aksi nyata modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan Bapak Fasilitator, Bapak Supriyono, dan pengajar praktek Haji Ahmad Fauzan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan pengujian keputusan di sekolah. Tolak ukur yang pertama, dihasilkan keputusan yang tepat agar tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, keputusan harus berpihak kepada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Deskripsi singkat untuk aksi nyata ada 3 opsi, yaitu awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal akan ada cerita kasus, sedangkan pada bagian tengah ada analisis kasus, dan bagian akhir ada sebuah refleksi. Cerita kasus. Pada hari Sabtu, sekolah kami mengadakan kerja bakti. Sudah menjadi tradisi sekolah kami saat sekolah menjelang libur, maka semua kelas serta lingkungan sekolah dibersihkan terlebih dahulu. Seorang murid baru tiba di sekolah setelah kegiatan kerja bakti selesai. Devgan nama murid tersebut. Devgan adalah murid kelas 10 yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ayahnya meninggal sejak ia kelas 8, ibunya bekerja pada pagi hari, sedangkan adiknya masih duduk di bangku SD. Devgan bekerja di warung lalapan milik pamannya. Warung tersebut buka pada sore hingga malam hari. Tadi malam ia kecapean karena banyak pembeli sehingga ia bangun kesiangan. Analisis kasus. Kasus tersebut masuk ke kategori dilema etika. Apakah seorang guru harus menghukum murid karena datang terlambat ke sekolah, sehingga murid tersebut tidak mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah sesuai peraturan sekolah? Ataukah seorang guru memaafkan murid tersebut rasa peduli? Sehingga dalam hal ini guru mengingat 4 paradigma dan memilih paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Analisis kasus berdasarkan prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Sedangkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, yaitu murid, guru, BK, kesiswaan, dan kepala sekolah. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, yaitu yang pertama, Devgan datang telat ke sekolah sehingga tidak mengikuti kegiatan kerja bakti. Yang kedua, berdasarkan peraturan sekolah, Devgan akan dikenai sanksi atau hukuman. Yang ketiga, alasan Devgan telat karena ia kecapean sehingga bangun kesiangan. Diketahui pula ia adalah tulang punggung keluarga yang bekerja pada malam hari. Yang keempat, tentang pengujian benar atau salah. Uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini. Uji regulasi, ada pelanggaran peraturan jika kesiswaan tidak memberikan sanksi pada murid tersebut. Uji institusi, tidak ada yang salah. Kesiswaan benar karena mengikuti peraturan sekolah, dan benar juga jika memaafkan murid tersebut. Uji publikasi, saya merasa tidak nyaman ketika keputusan saya dipublikasikan. Uji panutan, panutan saya akan memaafkan murid tersebut dan tidak memberikan sanksi. Sedangkan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang keenam, prinsip resolusi.
Prinsip penyelesaian dilema yang dipilih adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kesiswaan memberikan maaf serta tidak memberikan sanksi kepada murid. Namun ke depan murid akan mengatur waktu dengan baik, yaitu memasang alarm agar bangun tepat waktu. Yang kedelapan, buat keputusan. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka diputuskan untuk memaafkan murid serta tidak memberikan sanksi. Dengan catatan, murid akan mengatur waktu dengan baik serta memasang alarm agar tidak kesiangan bangunnya. Orang tua murid juga akan membantu untuk membangunkan jika kesiangan. Kepala sekolah akan memberikan bantuan bagi murid yang tidak mampu agar bisa meringankan beban ekonominya. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah tetap memaafkan dan tidak memberikan sanksi kepada Devgan. Kejadian ini memberi pelajaran bagi kita sebagai pendidik bahwa setiap putusan akan ada risiko yang akan terjadi. Namun, memaafkan serta tidak memberikan sanksi pada murid dengan alasan kepedulian adalah hal yang manusiawi demi masa depan murid. Sekalipun kita harus sedikit membengkokkan peraturan berdasarkan rasa kasihan. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, fact. Ada murid datang terlambat ke sekolah, padahal sekolah sedang ada kegiatan rutin kerja bakti sebelum liburan. Feeling. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya merasa termotivasi dalam pengambilan keputusan kasus aksi nyata dilema etika. Harapannya, semoga setelah pembelajaran ini dapat terus mendorong saya dalam mengambil keputusan yang bijak selaku pemimpin pembelajaran dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Finding. Ada hal baru yang saya pelajari setelah proses pembelajaran ini, yaitu saya lebih memahami dalam pengambilan keputusan yang bijak, yaitu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Future. Di masa depan, saya akan selalu ingat bagaimana mengambil keputusan berdasarkan pembelajaran modul 3.1. Reminder, setiap tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid sejatinya selalu ada sebab akibat. Jadi, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, teruslah belajar mengambil keputusan-keputusan agar kita semakin terampil dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Saya akhiri, terima kasih telah menyaksikan aksi nyata kami dan thank you for your support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.